kuburan Tainacong, keramat Tainacong. Masa dengan Lombok dek tahu tentang bahasa Lombok Tengah ada. Perang saudara umat muslim gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rio di Elox Project. Sekarang kita akan ngebuat konten viralisme episode selanjutnya, dimana kita akan membahas kasus perang saudara umat muslim gitu. Ini latar belakangnya Ustadz berkata yang tidak senonoh di sebuah majelis ilmu gitu. Jadi langsung saja, latar belakang kasus ini sebenarnya itu berawal dari potongan video yang entah diupload oleh siapa. Yang pertama, motifnya juga masih diburu oleh polisi gitu. Artinya motifnya juga nggak diketahui, masih dicari lah orangnya gitu. Video ceramah ini, yang ceramah itu Ustadz Mizan Qudusiyah, yang berjudul Hukum Wisata Religi ke Kuburan gitu. Berarti ngumbe ang kunay lai no. Kumbe ke dulu datang kita, sekarang sekali setahun untuk ziarah kemana? Makam Selaparang, Bintaro, Sekarbela, Luang Balo, Ali Batu, Batu Layar, kuburan Tainacong, keramat Tainacong. Masa ndak ingat Allahyarham Tuan Guru Maksum sebut itu? Ya, ada makam kayak keramat Tainacong. Seorang ustadz dan di majelis yang seperti itu, ya nggak menyebutkan seperti itu, bahasa seperti itu. Walaupun Ustadz MQ ini menyebutkan dia mengutip ucapan dari Tuan Ustadz yang lain lah gitulah. Bukan bahasanya dia sendiri, tapi itu kutipannya gitu. Yang jelas, kalau menurut saya, mau itu ngutip ataupun apapun itu, kalau misalnya di majelis yang seperti itu, kutipan ketika itu kutipan bahasanya buruk, kita nggak usah ngutip itu. Ataupun misalnya ketika kita terpaksa untuk mengutip itu, kita harus lamak bahasa, kalau bahasa Lomboknya itu disclaimer lah. Kita harus alasan ini misalnya kita menyebutkan ODGJ ataupun yang lainnya gitu, cacat atau apa gitu, kita harus ini bukan berarti kita menghina atau apa. Itu kan bahasa. Kalau misalnya di Lombok itu lamak bahasa. Kalau misalnya kita bahasa Indoin ini lamak bahasa itu artinya apa? Itu tameng dalam arti niat awal kita untuk menyebut itu gitu, supaya nggak ada ketersinggungan atau apapun gitu. Cara bahasa kalau ranahnya publik atau majelis yang seperti ini, saya rasa seperti itu gitu. Jadi nggak ada kesalahpahaman. Padahal video ini tersebarnya itu 2020. Jadi itu terjadi di Dasan Bantet 2020. Akibat dari video itu terjadi penyerangan di Markas As-Sunnah pada 1 Januari 2021 jam 2:10 dini hari, sekitar jam itulah, pokoknya dini hari, oleh warga yang nggak lebih kenal gitu. Korbannya pun ya banyak, ada 6 mobil yang rusak, dibakar 2, rusak 3. Terus itu keterangan yang orang yang sempat nengok di sana, sama media juga ada, videonya juga ada, video pas kebakaran mobilnya ada, itu nanti diselipin videonya. Terus masjid yang belum jadi juga di daerah Mamben dibakar sama massa. Jadi selain masjidnya itu bahan-bahan buat mendirikan masjid juga dibakar juga.
kejadiannya sama dini hari juga. Nah, akibat video ini juga terjadi kemarahan, baik itu Laskar Sasak ataupun organisasi masyarakat yang lain, khususnya NW, NWDI, NU, itu sudah melayangkan tuntutannya pada tanggal 3 Januari. Tapi sebelum itu, tanggal 2 Januari, ratusan umat Islam menggelar aksi demo depan markas Polda NTB gitu, menuntut menangkap Ustadz MQ ini atas dugaan melecehkan wali. Nah, kemudian tuntutan susulan itu tanggal 3 Januari aksi damai dari NWDI, NW sama NU. Nah, aksi ini atau aksi yang penyerangan pun, aksi dan lain-lain sebagainya itu, khususnya aksi ini sebenarnya tindakan akumulasi gitu loh dari beberapa tahun sebelumnya yang ceramahnya mendiskreditkan. Ini akumulasi dari ceramah-ceramah itu, kekesalan yang sudah lama ditampung selama bertahun-tahun, bukan sekali dua kali gitu, ujaran kebencian di ceramahnya menggunakan speaker. Jadi kan kedengaran itu sama khususnya orang-orang yang di daerah Mamben gitu, kedengaran sama yang lain. Tetapi kata Muhammad Ikhwan ini, jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengerti ada hukum gitu. Nah, jadi dia nggak gegabah, tetapi saking karena video penyebaran ini, bukti segala macam ini udah ada, bener-bener udah ini bikin kesel. Jadi ya yang namanya masa kan nggak bisa gitu gitu. Akhirnya ya itu korbannya ya pengerusakan itu. Tapi yang jelas waktu masanya nggak diketahui itu dari masa mana. Di media nasional juga muncul gitu loh. Kabid Humas NTB juga mengatakan jadi dua-duanya ini bakalan dihusut dari penyebaran video pendek, yang menyebarkan siapa. Terus kemudian dari video poolnya juga ada dihusutnya apakah ada ujaran kebencian yang disengaja gitu. Kemudian gimana ntar jadi dua pihaknya diusut, jadi dari motif penyebaran video ini, pemotongan video ini apa, itu juga diusut, dicari. Terus ini apakah ada, jadi dua-duanya ustadznya juga diusut gitu menurut keterangan Kabid Humas NTB di media nasional. Perlu sedikit kita sampaikan para jamaah, tidak apa-apa di Asmadi direkam biar nanti dipotong supaya disebarkan. Kita niki sedang mendapat ujian dan difitnah ya, sedang rame sekarang niki, maka perlu kita klarifikasi ya kepada seluruh jamaah masyarakat Lombok, NTB dan semisalnya ya. Pertama, terjadi pemotongan video ya, terjadi apa? Pemotongan video pengajian kita di Dasam Bantek tahun 2020. Ketika kita menyebutkan ya, dulu kita ziarah ke beberapa kuburan dan makam ya, lalu kita sebut ya, salah satunya disebut yaitu tentang ada salah satu makam yang namanya apa, kan aneh kita dengar gitu loh ya, itu yang dipotong ya. Maka kita katakan pertama ini adalah pemotongan video, dan ini membuat apa, fitnah, membuat kerancuan dan keributan di masyarakat. Kemudian yang kedua ya, itu ketika menyebutkan nama makam tersebut itu bukan dari tiang, tetapi itu menukil perkataan Tuan Guru Mahsun rahimahullahu ta'ala yang dari Pelencong ya. Jadi apa, pemotongan video
Dan tentu tidak ada niat sama sekali untuk apa? Menghina. Ya, ini kita menyebut perbuatan dahulu, kemudian kita menukil ucapan, membawakan ucapan orang alim. Ya, maka ini perlu kita ingatkan, perlu kita klarifikasi kepada seluruh kaum muslimin. Kenapa? Gara-gara potongan video ini banyak orang resah, banyak orang apa, marah. Ya wajar mereka marah, karena yang dipotong itu seolah-olah kita apa? Kita menjelekkan, padahal kita menyebut peristiwa. Ya, maka mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dimaklumi dan kita minta maaf sekiranya memang ada tutur kata yang salah, karena kita ini tidak lepas dari apa? Kesalahan, dan tidak ada sama sekali niat untuk kita apa? Mau menghinakan, tidak ada sama sekali. Dan pelunggu-pelunggu saksi jadi semua bahwasanya memang seperti itulah yang disampaikan oleh siapa? Tuan Guru Mahsun rahimahullahu taala. Saya kira demikian klarifikasi niki. Saya lupa juga, ini video baru juga yang menurut saya malah semakin menyulut api kemarahan masyarakat gitu loh, khususnya yang mudah kesel ini. Nah, jadi setelah Ustadz Abu Husamah ini mengatakan ada di Lombok Tengah itu ada makam Tain Basong ini, Tain Acong ini, salah satu orang yang penasaran banget ini, Muhlisin namanya, di Facebook itu menuliskan statusnya perjalanannya mencari ini makam gitu loh. Di kolom komentar dia menemukan ada map. Ini loh beneran ada, katanya gitu. Pendukung Ustadz atau jamaah Ustadz MK ini. Jadi di map itu dia nge-share ini loh makam Tai Anjing. Jadi di-share, diikutilah map itu. Nah kemudian dalam perjalanannya map itu berhenti di makam Batu Layar, bukan makam Tai Basong ini. Jadi mapnya pun bingung. Kemudian ditanyalah orang-orang sekitar. Ternyata masyarakat sekitar sana tidak ada yang tahu makam Tain Basong ini. Nah, tidak ditemukan hasil. Jadi makam Tain Basong ini di mana gitu? Kerancuan-kerancuan yang seperti ini semakin menyulut api kemarahan gitu loh. Jadi bukannya mendamaikan, malah semakin menyulut api kemarahan masyarakat. Gitu. Jadi ya entahlah, saya nggak tahu ya kepentingan golongan kah, tapi yang jelas yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah, dia itu bertumpu pada kebenaran. Ketika dia itu salah, ya dia katakan salah itu. Tapi minimal di publik dia diam, tidak menghujat sesama golongannya, tetapi pun tidak membela sesama golongannya. Ini itu yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut saya, yang saya tahu juga gitu. Semoga kita sesama muslim tidak perang saudara gitu. Ini peringatan juga gitu. Saya tahu beberapa ustadz yang pahamnya salafi, misalnya Ustadz Basalama di Toko Nasional, penyampaiannya itu sangat mendamaikan. Jadi menurut saya apapun golongannya, apapun pahamnya, apapun mazhabnya, kalau misalnya secara bahasa, secara ini bikin sakit hati orang, walaupun sesama golongan, juga menurut saya kurang tepat. Itu sih. Menurut kalian gimana? Coba komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.